Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini tanggal 3 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 November 2021. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguruh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti pembahasan fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki serial nomor 177, masih mengangkat tema bacaan zikir pagi. Kali ini kita akan membahas bagian yang kelima, yaitu sebuah wirid yang dibaca setiap pagi, khusus di pagi hari, sebanyak 3 kali. Bacaan itu berbunyi subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Sampun hafal? Sampun apa tadi? Alhamdulillah yang sudah. Yang belum, ayo kita baca bersama-sama. Saya dulu, nanti ibu-ibu bisa menirukan. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Lagi, subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ibu-ibu sendiri, 1, 2, 3. Apa terjemahan dari kalimat ini? Subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan segala pujian hanya untuknya. Sebanyak apa pujian yang seharusnya dipersembahkan untuk Allah? Adada khalqih, sejumlah makhluk ciptaannya. 1. Wa ridha nafsih, 2. Sebesar keridhoannya. Keridhoannya sinten? Allah. 3. Wa zinata arshih, seberat bobot arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, wa midada kalimatih, sebanyak tinta yang dipergunakan untuk menulis kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir ini
landasan dalilnya apa? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kejadian yang dialami oleh istri beliau yang bernama sinten? Siapa namanya? Juwairiyah. Sinten? Juwairiyah. Ini salah satu koleksi nama gitu nggih. Kalau jenengan punya putri bisa dikasih nama sinten? Juwairiyah. Beliau adalah Ummul Mukminin, ibundanya kaum mukminin, salah satu dari istri Nabi SAW. Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha bercerita bahwa pada suatu pagi Rasulullah SAW keluar dari rumah setelah sholat subuh. Siapa yang keluar rumah, Bu? Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi SAW keluar rumah, Juwairiyah sedang zikir. Habis sholat, Juwairiyah nggak langsung pergi, ya. Tapi beliau radhiyallahu anha duduk di tempat sholatnya. Ya, di tempat sholatnya, maksudnya ada di rumah. Karena Juwairiyah sholatnya di mana? Di rumah. Ya, sebagaimana ummahatul mukminin yang lainnya, mereka sholatnya di rumah. Juwairiyah, ketika Nabi SAW keluar dari rumah, beliau setelah sholat subuh lagi duduk zikir, fokus dengan zikirnya. Nah, Rasulullah SAW baru pulang kapan? Ketika waktu duha. Ketika waktu duha. Berarti Nabi SAW keluar sekitar ya 1 jam, 2 jam, ya, bisa aja 3 jam. Ya, kalau kita hitung waktu duha yang dimaksud adalah jam 8 misalnya. Nah, ketika Nabi SAW pulang, ternyata beliau mendapati Juwairiyah ini masih duduk. Ngapain, Bu? Zikir. Tulanan HP ya. Ya, bukan mainan HP. Juwairiyah lagi duduk zikir. Maka Nabi SAW pun takjub, ya, melihat kekhusyuan Juwairiyah, ketekunan beliau dalam berzikir. Nabi SAW bertanya, apakah engkau dari tadi semenjak aku tinggalkan rumah sampai sekarang masih dalam posisimu? Gak pindah-pindah, gak keluar-keluar, gak pergi-pergi, masih tetap kamu zikir seperti itu? Apa kata Juwairiyah? Iya. Iya wahai Rasul. Maka begitu mendengar jawaban dari Juwairiyah, Nabi SAW bersabda, sungguh tadi ketika aku keluar dari rumah, aku sudah membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali. Berapa kalimat, Bu? 4 kalimat sebanyak berapa? 3 kali. Makanya ini dalil yang menunjukkan bahwa zikir ini dibaca berapa kali? 3 kali. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, wahai Juwairiyah, tadi ketika aku keluar rumah, aku sudah membaca 4 kalimat. Dan aku ulangi 3 kali. Seandainya 4 kalimat yang aku baca ini ditimbang, niscaya bobotnya akan sama atau bahkan melebihi zikir yang kamu baca dari pagi sampai sekarang. Nabi SAW kasih tahu sama Juwairiyah, zikir yang kamu baca tadi mulai dari habis subuh sampai sekarang selama sekian jam ini, kalau ditimbang dengan zikir yang aku baca yang sangat pendek dan simpel, itu bisa sepadan beratnya, bahkan bisa lebih berat apa yang aku baca dibandingkan apa yang engkau baca. Kemudian Nabi SAW ngajari Juwairiyah, 4 kalimat itu adalah Subhanallah wa bihamdih. Napa? Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih.
Ini 4 kalimat, Bu. Walaupun cuma satu baris. Ngitungnya subhanallahi wa bihamdih adada khalqih. Ini 1. Terus napa? Wa ridha nafsih. Ini 2. Terus wa zinata arsyih. Ini 3. Wa midada kalimatih. Ini 4. Jadi yang dimaksud dengan 4 kalimat ya bacaan ini. Cuman diulangi berapa kali? 3 kali. Pendek apa panjang? Pendek. Pendek cuma 1 baris. Dibandingkan WA yang ada di grup itu lebih panjang WA. Iya. Di grup itu berapa WA yang harus dibaca? Ya. Status orang yang nggak ada gunanya dipelototin, ditelusurin, buat apa? Mendingan buat apa, Bu? Zikir yang jelas-jelas ada manfaatnya dan berpahala. Nah, di sini Nabi SAW mengajarkan sebuah wirid yang bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti atas apa yang dilakukan oleh Juwairiyah. Nabi SAW ini kasih bonus kepada Juwairiyah ketika beliau melihat betapa tekunnya istri beliau dalam berzikir. Insya Allah. Ibu-ibu sekarang kayak gitu ya, Bu? Habis subuh ngapain, Bu? Zikir apa masak? Ya masak karo zikir, Ustaz. Atau zikir karo masak. Tidak apa-apa, itu juga kewajiban. Ya. Jadi yang menarik di sini adalah sabda Nabi SAW bahwa kalimat yang pendek ini, yang kalau kita baca 3 kali, berapa menit? Berapa menit, Bu, dibaca 3 kali? Coba sekarang jenengan lihat jam, ya. Kemudian jenengan baca. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. 2. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih. 3. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih. Berapa menit? Hah? Coba udah nyekel jam apa udah sih? Gak nyampe 1 menit. Allahu Akbar. Kenapa zikir yang pendek, yang membacanya gak nyampe 1 menit ini bisa mengalahkan zikir yang dibaca berapa? Berjam-jam. Kok bisa? Ya. Apa rahasianya? Kenapa kalimat yang sependek ini bobot pahalanya bisa mengalahkan zikir yang dibaca panjang berjam-jam? Jawabannya adalah kandungan dahsyat yang ada di dalam kalimat-kalimat yang pendek ini. Dan jangan lupa, bukan hanya kandungannya, tapi siapa yang baca. Sinten yang baca? Sinten yang baca? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya siapa yang membaca juga berpengaruh kepada bobotnya. Ya. Saya kasih ilustrasi ya. Pisau. Apa, Bu? Pisau. Apakah pisau yang dipegang oleh balita dengan pisau yang dipegang oleh seorang chef? Nama, Bu, chef? Koki. Ya, ahli masak. Apakah manfaat yang dihasilkan sama? Sama, betul? Beda. Padahal pisaunya sama. Yang membedakan apanya? Orang yang memakainya. Pisau yang disediakan sama. Tapi karena yang memakainya berbeda, maka hasil yang akan
diwujudkan juga berbeda. Bacaan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ini bacaan yang sangat istimewa kandungannya. Tambah istimewa ketika yang membaca adalah orang istimewa. Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita kaji kandungannya. Subhanallah wa bihamdihi. Kalimat ini subhanallah wa bihamdi adalah gabungan dari dua zikir. Apa itu? Tasbih dengan apa? Tahmid. Gabungan berapa zikir, Bu? Dua. Apa yang pertama? Tasbih. Yang kedua? Tahmid. Tasbih itu yang mana? Subhanallah. Tahmid yang mana? Wa bihamdih. Ya mirip dengan alhamdulillah. Jadi di dalam wirid ini kita diajari untuk menggabungkan antara dua zikir. Antara subhanallah yaitu tasbih dengan wa bihamdih yaitu tahmid. Nah, kita sudah pelajari tasbih artinya apa, tahmid artinya apa. Tasbih pernah kita pelajari ketika kita membahas tentang fikih doa dan zikir seri nomor 45. Kapan gue? Wah, suwe banget ya. Kertasnya tesih wonten, Bu? Alhamdulillah. Disimpen nggih? Alhamdulillah. Mboten nggih bungkus tempe nggih? Alhamdulillah. Ya, disimpen lah wong ini ada kalimat-kalimat thayyibahnya. Begitu pula tahmid sudah kita bahas. Ya, di serial nomor 58. Apa makna tasbih dan apa makna tahmid? Secara ringkas, tasbih artinya adalah ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Apa maksudnya? Kita berupaya untuk menjauhkan segala kekurangan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Ini arti dari subhanallah. Adapun wa bihamdih atau alhamdulillah artinya adalah kita memuji Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang mulia dan dengan mengingat karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Ini sudah kita bahas. Terus apa yang baru di serial nomor 177 ini? Yang baru adalah 4 kalimat yang belum kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah adada khalqih. Yang kedua apa? Waridha nafsi. Yang ketiga wazinata arsyih. Yang keempat wa midada kalimatih. Kita bahas kalimat yang pertama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berzikir subhanallah wa bihamdih adada khalqih. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berhak untuk disucikan dan dipuji. Disucikan dan dipuji. Disucikan dengan mengucapkan subhanallah, dipuji dengan mengucapkan wa bihamdih. Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk disucikan dan dipuji sebanyak makhluk yang diciptakannya. Adada khalqih, sejumlah makhluk ciptaannya. Saya tanya sama jenengan, makhluk ciptaan Allah niku pinten? Berapa makhluk ciptaan Allah? Sudah saya kasih ilustrasi. Salah satu makhluk ciptaan Allah adalah semut. Kenapa, Bu? Semut. Saya nggak akan tanya kepada jenengan berapa jumlah semut yang ada di muka bumi ini. Saya cuma tanya kepada jenengan, teng daleme jenengan niku semut wonten pinten? Pinten, Bu? Ora tahu ngitung, Ustaz, kurang gawean. Itu baru semut. Apa makhluk Allah itu cuma semut? Masih banyak yang lain. Ya.
Semut saja kita nggak bisa hitung jumlahnya. Apalagi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ini padahal baru makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang sudah diciptakan. Dan Allah akan menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Besok, lusa, sampai hari kiamat. Yang jelas kita tidak tahu berapa jumlahnya. Berarti maknanya apa, Bu? Maknanya apa para pendengar, para pemirsa? Maknanya Allah itu berhak untuk dipuji dan disucikan dengan jumlah yang tidak terhitung. Sebagaimana makhluk tidak terhitung. Saya ulangi. Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk dipuji dan disucikan sebanyak jumlah makhluknya. Seandainya jumlah makhluknya tidak bisa terhitung, berarti Allah berhak untuk dipuji dan disucikan dengan jumlah yang tidak terhitung pula. Sehingga jangan pernah kita merasa, wah nyong wis sempurna, saya sudah sempurna di dalam berzikir kepada Allah. Mana mungkin? Ya. Sebanyak apapun kita berzikir, tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan. Tapi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Udzkurullaha dzikran." Jadi amleng. "Udzkurullaha dzikran katsira." Allah menyuruh kita untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Pinten Bu banyak Bu? 1000, 2000, 1.000.000, 9.999. Itu zikir yang banyak? Bukan. Zikir yang banyak itu ada minimal dan ada maksimalnya. Zikir banyak yang minimal itu adalah seluruh zikir dan doa yang ada aturannya sudah kita praktekkan. Itu batas minimal. Saya ulangi, batas minimal zikir yang banyak adalah ketika kita sudah membaca seluruh zikir, wirid, doa yang ada tuntunannya. Contoh, bangun tidur, ada tuntunannya atau tidak zikirnya? Ada atau tidak? Ada. Nopo? Bu, tadi pagi bangun tidur baca apa? Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bagus. Biasanya habis bangun tidur kemana? Kamar mandi. Zikir, doa masuk kamar mandi. Apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi, ada zikirnya atau tidak? Ada. Napa? Ghufranaka. Keluar kamar mandi, wudu. Mau wudu ada zikirnya atau tidak? Napa? Bismillah. Habis wudu ada zikirnya? Ada. Napa? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Mau sholat pakai baju yang bersih. Ada doanya enggak mau pakai baju? Napa? Dening amleng. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siap-siap berangkat ke masjid. Ketika keluar rumah ada bacaannya ndak? Napa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ditambahi Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla
au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Dening amleng. Berjalan ke masjid wonten dzikiran apa mboten? Napa? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura sampai nura. Saya tanya sama jenengan, ini sudah diamalkan atau belum? Bu, sudah diamalkan atau belum? Sebagian. Padahal ini baru sampai jam berapa, Bu? Baru sebelum subuh. Baru sebelum subuh saja masih ada zikir-zikir, doa-doa yang ada tuntunannya yang belum kita amalkan. Itu batas minimal zikir banyak. Wong minimal aja kita belum sampai kok. Apalagi nopo? Maksimal. Maka kalimat yang pertama ada khalqih. Sebanyak jumlah makhluk Allah ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Agar kita meningkatkan kuantitas. Napa Bu kuantitas? Jumlah zikir kita. Kita pindah kalimat yang kedua. Ada khalqih. Yang kedua apa? Waridha nafsi. Apa itu waridha nafsi? Sebesar keridhoannya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji, untuk disucikan sebesar keridhoannya. Loh, berapa itu? Yang gak ada batasnya. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada batasnya. Bagaimana mungkin ridho Allah terbatas? Wong manifestasi dari ridhonya Allah saja gak ada batasnya. Apa itu manifestasi? Wujud dari keridhaan Allah, salah satunya adalah nikmat yang kita rasakan. Panjenengan bisa menghitung nikmat Allah? Saged napa mboten? Anda. Satu nikmat saja kita nggak akan bisa ngitung. Apa Bu? Satu nikmat Allah saja, satu saja kita nggak bisa ngitung. Napa? Napa? Bernafas. Satu nikmat Allah ini saja kita nggak bisa ngitung. Emang Allah beri kita berapa nikmat, Bu? Banyak sekali. Ini baru kita ngomongin sebagian wujud dari ridho Allah. Sebagian konsekuensi dari ridho Allah. Saja kita sudah nggak bisa ngitung, apalagi ridho Allahnya sendiri. Maka kita harus terus meningkatkan kualitas zikir kita. Kalau tadi napa Bu? Kuantitas. Jumlahnya kita harus tingkatkan. Pelajaran yang kedua, kita harus meningkatkan mutu kualitas dari zikir yang kita baca. Seperti apa meningkatkan kualitas zikir? Satu, dengan memahami apa yang kita baca. Dengan apa, Bu? Memahami. Yang kedua adalah dengan merenungi makna yang kita baca. Dan kajian kita, Bu, fikih, doa, dan zikir, sampai hari ini masuk seri 177, itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas zikir kita.
Kita sudah hampir 10 tahun lebih belajar ini dan belum selesai. Dan kayaknya nggak akan selesai. Kecuali ketika ajal datang menjemput kita. Baru selesai. Ya. Jadi kualitas zikir kita tingkatkan. Zikir itu jangan cuma sekedar mengejar jumlah. Tapi tidak mengerti apa yang kita baca. Saya sering sampaikan. Zikir itu bukan cepet-cepetan. Bukan seru-seruan. Zikir itu bukan siapa yang menang. Siapa yang paling keras. Bukan. Zikir itu bukan siapa yang kepalanya paling, apa bu? Paling cepat golek apa? Gede-gede. Bukan itu zikir. Zikir itu bukan diukur dari geleng-gelengan kepala kita. Zikir itu bukan diukur dari cepatnya kita menyelesaikan. Zikir itu diukur seberapa kita mengerti apa yang kita baca, seberapa kita meresapi makna yang ada di dalamnya, dan seberapa kita mengaplikasikan konsekuensi dari zikir itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah zikir yang berkualitas. Saya pernah menyampaikan pengajian, cari aja nanti di YouTube, mudah-mudahan masih ada. Judulnya bukan sembarang zikir. Apa judulnya? Bukan sembarang zikir. Kalau enggak judulnya itu, ya judulnya bukan sekedar zikir. Saya lupa antara dua judul itu. Bukan sembarang zikir atau bukan sekedar zikir. Saya lupa. Nanti jangan cari aja. Jadi pelajaran yang kedua adalah selain meningkatkan kuantitas, juga meningkatkan apa tadi? Kualitas. Baik, kita pindah kalimat yang ketiga. Wazinata arsyih. Apa itu? Seberat arsy-nya Allah. Kita tahu makhluk yang diciptakan oleh Allah banyak atau sedikit? Banyak. Dari sekian banyak makhluk Allah itu yang paling besar, yang paling berat bobotnya adalah nopo? Arsy. Nopo bu? Arsy. Arsy itu bu, makhluk yang paling tinggi di alam semesta ini. Ketika kita keluar dari masjid, kemudian kita ngelihat ke atas, apa yang terlihat? Apa yang terlihat? Langit. Langit yang kita lihat itu namanya langit pertama. Apa bu? Langit pertama. Di atas langit pertama ada langit kedua. Di atasnya ada ketiga. Terus keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berapa lapis? 7. Di atas langit ketujuh itu ada samudra. Di atas samudra ada arsy. Dan di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah yang maha rahman berada di atas arsy. Jadi arsy itu adalah makhluk tertinggi yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk itulah yang paling berat bobotnya. Yang paling besar ukurannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk kita tasbihi, untuk kita tahmidi sebesar arsy-nya. Yang kita tidak tahu berapa bobotnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa bobot zikir yang kita baca, ketika nanti ditimbang, di timbangan amal, itu tergantung seberapa tinggi kuantitas zikir kita dan seberapa tinggi kualitas
kualitasnya. Saya ulangi. Zikir yang nanti, yang kita baca ini nanti akan ditimbang. Berat atau ringan, Bu? Berat atau ringan? Tergantung. Tergantung apa? Loh, wau nopo? Tergantung kuantitasnya, terus tergantung kualitasnya. Berarti nggih, si A kali si B sama-sama membaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ping pinten? Berapa kali? 3 kali. Si A baca 3 kali, si B baca 3 kali. Ketika nanti ditimbang di akhirat, apakah bobotnya mesti sama? Mesti sama atau mungkin beda? Mungkin beda. Tergantung apa tadi, Bu? Kualitasnya dan kuantitasnya. Semakin banyak zikir yang kita baca, zikir mutlak yang kita baca. Kalau yang sudah ada tuntunannya 3 kali, ya 3 kali saja. Ya, yang sudah ada tuntunannya 33, ya 33 saja. Zikir mutlak yang tidak dibatasi oleh Nabi SAW, semakin banyak kita membacanya, termasuk juga Al-Quran. Bismillah. Al-Quran zikir atau bukan? Jangan sepi. Al-Quran zikir atau bukan? Itu zikir yang paling afdal, Bu. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita berzikir, kuantitasnya semakin tinggi, diiringi dengan kualitasnya. Kita merenungi, kita meresapi, kita ikhlas, kita khusyuk. Ini semuanya bicara tentang kualitas. Merenungi, memahami, khusyuk, ikhlas, konsentrasi, fokus. Ini kualitas semuanya. Semakin tinggi kuantitas dan kualitas zikir kita, maka akan semakin berat bobotnya ketika ditimbang nanti di hari kiamat. Kita pindah kalimat yang terakhir. Apa itu? Wa midada kalimatih. Apa artinya wa midada kalimatih? Dan sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimat Allah. Kalimat Allah itu ada batasnya atau tidak? Ada batasnya atau tidak? Tidak ada batasnya. Saya kasih di sini, saya bawakan 2 ayat, Al-Kahfi ayat 109 sama Luqman ayat 27. Saya akan bacakan satu aja, salah satu dari 2 itu. Yaitu saya akan bacakan yang ada dalam surat Luqman ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena. Pena niku napa, Bu? Pulpen. Pulpen nggih napa? Nggih nulis. Semua pohon dibikin pulpen. Pinten pulpene? Wis, nggak usah semua pohon di muka bumi. Semua pohon di Purbalingga, pinten jumlahnya? Wah, kurang gawean Ustaz ngitung. Artinya kita nggak bisa menghitung karena saking banyaknya. Seandainya seluruh pena, seluruh pohon di muka bumi ini dijadikan pena, yang pena itu pasti membutuhkan tinta. Tintanya dari mana? Semua lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tintanya. Masih ditambah lagi sab'atu abhurin, 7 samudra lagi. Semua pena dan tinta ini digunakan untuk menulis kalimat Allah, untuk menulis ilmu Allah. Manafidat kalimatullah. Ilmu dan kalimat Allah tidak akan pernah habis. Maka pelajarannya apa? Zikir yang banyak. Jangan ada pensiunnya. Pensiunnya kapan, Bu?
kalau malaikat maut sudah nopo datang menjemput, itu sudah selesai. Maka seperti yang sering saya sampaikan, panjenengan itu ngaji sampai kapan? Sampai kapan, Bu? Nanti mati. Jadi kalau ada orang yang mencemooh panjenengan, kalau ada orang yang ngece jenengan, ngaji bae, nganti kapan? Jawabnya apa, Bu? Nanti mati. Gak ada pensiun berzikir. Gak ada pensiun beribadah kepada Allah. Allah berpesan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang ajal alias sampai mati. Inilah yang bisa kita pelajari pada hari ini. Masih tersisa beberapa menit. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Iya, terima kasih Ustadz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini. Dan bagi para pendengar yang ingin bertanya, silakan bisa diajukan melalui nomor WhatsApp. Baik Ustadz, kita langsung saja bacakan pertanyaan dari pendengar Radio Insani yang sudah masuk. Yang bertanya dari hamba Allah di Bojong Sari. Yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apa boleh dzikir sambil masak atau berjalan? Mohon jawabannya Ustadz. Apakah boleh berzikir sambil masak atau sambil jalan? Jawabannya boleh. Tidak apa-apa. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang beriman itu berzikir ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Berarti di sini ada 3 posisi. Berdiri, duduk, berbaring. Jenengan masak itu sambil nopo, Bu? Berdiri. Kecuali sing jagong. Ketika lagi motong-motong mungkin sambil nopo? Duduk. Boleh sambil berzikir. Tidak apa-apa. Ya. Walaupun memang yang lebih utama adalah tidak disambi dengan aktivitas yang lainnya. Kalau kita bicara tentang idealnya seperti itu. Ya, supaya bisa lebih fokus. Supaya bisa lebih fokus. Tapi ada beberapa aktivitas yang masih bisa disambi. Berzikir masih bisa. Ya. Tapi ada beberapa aktivitas yang tidak bisa disambi. Nonton film karo zikir maca Quran sih kepriwe. Ya bisa. Ya. Jadi zikir boleh disertai atau disertakan dalam aktivitas yang memang bisa di dalamnya kita membagi konsentrasi. Itu boleh, tidak apa-apa. Walaupun lebih afdalnya kita fokus mengkhususkan waktu untuk berzikir ada juga yang seharusnya kita lakukan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana sebaiknya apabila suami sholat di rumah, apakah ikut makmum ataukah sholat sendiri? Dikarenakan suami bacaannya belum baik, tidak tartil, dan tidak tahu tentang hukum tajwid, tetapi tidak mau mengaji, Ustadz. Kalau suami sholatnya di rumah, ya diajak supaya berangkat kemana? Ke masjid. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan diajak. Kalau sudah diajak pelan-pelan, tetap aja sholat di rumah, ya lebih baik daripada nggak sholat. Lebih baik daripada tidak sholat. Apakah kita boleh makmum? Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Boleh makmum. Tapi tentu syaratnya, yang rukun-rukun dia tahulah. Baca Al-Fatihah masa nggak bisa? Ya, baca Al-Fatihah masa nggak bisa? Kalau sekedar ada kekurang fasihan, ya, kekurang fasihan di dalam membaca dan levelnya tidak sampai merubah makna, ya tidak apa-apa, Anda makmum kepada suami Anda. Nah, tapi kalau misalnya suami suka nunda-nunda,
kemudian Anda sudah ingatkan dan nundanya itu sampai misalnya asar disuruh sholat, zuhur sudah disuruh sholat sejak jam 12, ternyata sholatnya baru jam setengah berapa? Setengah 3. Yo jangan nunggu, udah sholat aja. Ya, jangan sampai gara-gara itu jangan telat. Jadi intinya satu, diajak suami untuk sholat di masjid. Ya, tentunya dengan cara yang baik. Ya, bukan dengan bahasa yang kasar, dengan penuh kesopanan sambil didoakan. Kemudian kalau memang tidak mau juga atau belum dibuka hatinya, tidak apa-apa, Anda jadi makmum. Ya, Anda jadi makmum untuk suami Anda selama suami Anda bisa memenuhi rukun-rukun sholat, kemudian juga tidak menunda-nunda waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari pemirsa Roja TV yang bertanya dari hamba Allah di Pandeglang yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berzikir setelah sholat subuh dengan zikir pagi dan zikir petang dilaksanakan setelah sholat maghrib? Mohon penjelasannya Ustaz. Pagi jelas boleh ya, habis subuh ya, habis subuh. Ya memang waktunya habis subuh kalau pagi. Kalau sore, habis maghrib boleh atau tidak? Menurut sebagian ulama boleh. Menurut sebagian ulama boleh. Walaupun memang afdolnya disegerakan habis asar. Ya, disegerakan habis asar. Kalau memang ada halangan, habis asar karena ada kesibukan, atau terlupa, kemudian baru baca habis maghrib, tidak apa-apa insya Allah. Sebagian ulama membolehkan waktu zikir sore sampai habis maghrib, bahkan ada yang membolehkan sampai habis isya. Ya, zikir pagi pun juga demikian. Ada sebagian ulama membolehkan sampai siang, sampai menjelang zuhur, ada yang membolehkan. Ya, tapi tentunya afdolnya adalah fastabiqul khairat, berlomba. Maksudnya disegerakan. Itu lebih afdol. Kecuali ketika ada halangan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.